Salam damai dan sejahtera untuk kita sekalian, dimanapun kita berada. Kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan untuk kita renungkan, dan kita akan mendapatkan pengajaran dari firman yang disampaikannya kepada kita. Mari kita membuka Alkitab, membaca dari kitab Keluaran pasal 25, ayat 31 sampai dengan 40. Demikianlah firman Tuhan. Haruslah engkau membuat kandil dari emas murni. Dari emas tempaan harus kandil itu dibuat, baik kakinya, baik batangnya, kelopaknya, dengan tombolnya dan kembangnya, haruslah seiras dengan kandil itu. 6 cabang harus timbul dari sisinya, 3 cabang kandil itu dari sisi yang satu, dan 3 cabang dari sisi yang lain. 3 kelopak yang berupa bunga badam pada cabang yang satu, dengan tombol dan kembangnya, dan 3 kelopak yang serupa pada cabang yang lain, dengan tombol dan kembangnya. Demikianlah juga kau buat ke 6 cabang yang timbul dari kandil itu. Pada kandil itu sendiri harus ada 4 kelopak berupa bunga badam, dengan tombolnya dan kembangnya. Juga haruslah ada 1 tombol di bawah sepasang cabang yang pertama, yang timbul dari kandil itu, dan 1 tombol di bawah yang kedua, dan 1 tombol di bawah yang ketiga. Demikianlah juga kau buat ke 6 cabang yang timbul dari kandil itu. Tombol dan cabang itu harus timbul dari kandil itu, dan semuanya itu haruslah dibuat dari sepotong emas tempaan yang murni. Haruslah kau buat pada kandil itu 7 lampu, dan lampu-lampu itu haruslah dipasang di atas kandil itu, sehingga diterangi yang di depannya. Sepitnya dan penadahnya haruslah dari emas murni. Dari 1 talenta emas murni haruslah dibuat kandil itu dengan segala perkakasnya itu. Dan ingatlah bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarnya, menyimpannya, dan mengerti apa yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih di dalam Kristus, Musa diberikan perintah yang cukup detail. Dan tentu dalam konteks kekinian kita mengetahui bahwa ini adalah instruksi yang sangat bertahap dan rinci, dan bahkan kalau kita perhatikan jenisnya, modelnya, prinsip yang digunakan, ketentuan keteraturannya, semuanya begitu indah, begitu baik. Dan di dalamnya ada keseimbangan, ada manfaat dari masing-masing, baik itu kelopak, baik itu kembang, baik itu tombol, maupun juga yang berkaitan dengan cabang-cabang, yang seluruhnya ditempa dengan emas yang murni. Tentu pada zaman itu, sekali lagi tahun 1400 sebelum Masehi ini, ternyata di Timur Tengah kuno sudah ada suatu industri yang berkenaan dengan keterampilan memanfaatkan sumber daya alam, terutama emas. Emas sangat perlu dan penting di dalam peralatan dan perlengkapan ibadah orang Israel. Dan seluruh pembuatan itu berdasarkan pada prototipe atau contoh yang telah ditunjukkan Tuhan kepada Musa. Musa selama 40 hari, 40 malam di atas Gunung Sinai berjumpa dengan Tuhan. Tuhan yang memanggilnya bertemu dengan dia. Tuhan yang memberikan gambaran secara umum, secara khusus, detail-detail ibadah, detail-detail daripada peralatan perlengkapan ibadah. Semuanya itu sudah diberikan contoh, diberikan prototipe, diberikan yang bisa ditiru. Apa yang dilihat Musa di atas gunung itu bukan hayalan, bukan imajinasi, bukan suatu upaya untuk melegalitaskan atau membuat suatu buatan tangan manusia sebagai sesuatu yang sakral. Memang Tuhan sendiri yang memberikan petunjuk, memberikan arahan dan aturan. Dengan kata lain, tidak ada inisiatif manusia untuk menyembah Tuhan dengan caranya sendiri. Dan tidak ada satu kemungkinan manusia membuat peralatan untuk ibadah kepada Tuhan
dengan caranya sendiri. Kalau kita memperhatikan bagaimana cara membuat kandil dari emas murni yang jumlahnya 1 talenta itu tentunya tidak mudah. Tidak hanya sehari 2 hari. Perlu diketahui bahwa emas murni 1 talenta itu tidak mudah didapatkan. Perlu berapa lama, berapa banyak orang untuk mendapatkan itu. Dari mana emas murni ini? Seperti kita ketahui, orang-orang Israel yang pernah diperbudak di Mesir, yang membawa emas-emas murni orang Mesir ini keluar. Mengapa? Karena selama 400 tahun lebih itu, orang Israel tidak mendapatkan upah. Dan pada waktu Tuhan memerintahkan Musa membawa orang Israel keluar, dan Tuhan memberikan suatu keleluasaan bagi orang Israel mengambil upahnya, diperolehlah emas murni tersebut. Dan semua kumpulan itu disatukan untuk membuat berbagai peralatan perlengkapan untuk ibadah. Demikian juga di dalam pembuatan kandil. Jadi bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul atau sesuatu yang berasal dari langit. Kita tahu Tuhan memang menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Tetapi keadaan emas murni, keadaan perlengkapan peralatan yang dibutuhkan itu merupakan satu dorongan dari Tuhan untuk manusia mencari, menemukan, memanfaatkan apa yang tersedia di alam. Jadi, di sini dalam perspektif kita saat ini, tentunya tidak mudah membuat ini sebagai bagian dari proses untuk kita patuh terhadap Tuhan. Karena kalau kita perhatikan bangunan ibadah, tempat peralatan ibadah dalam konteks kekinian, tidak ada sedetail, selengkap, bahkan dilapisi oleh emas semuanya. Dan emas murni, bukan tembaga, bukan sesuatu yang imitasi. Tuhan tahu apa yang terbaik. Dan Tuhan tahu manusia mampu memberi yang terbaik. Karena Tuhan memberikan akal dan kemampuan untuk itu. Itulah sebabnya setelah semuanya pembuatan kandil itu diberikan dan dilakukan, Tuhan mengingatkan kembali, jangan membuat kandil itu menurut kemauannya, menurut prototipe yang mungkin saja orang Mesir atau orang-orang sekitar itu menunjukkan keberadaannya seperti itu. Mungkin ada yang kemiripan, tetapi prototipe yang Tuhan perintahkan itu telah ditunjukkan Tuhan kepada Musa. Musa tidak boleh menambah atau mengurangi. Musa juga tidak boleh memberikan tafsir yang berbeda. Karena ini masalah hal yang konkret, yang real. Dengan kata lain, kita sebagai orang percaya patuh saja ikuti Tuhan. Konkret dan bukan imajinasi. Sekalipun yang dilihat Musa itu di atas gunung tidak semua orang, bahkan saya katakan hanya Musa dan Tuhan yang tahu apa contoh yang ditunjukkan Tuhan kepada Musa, karena tidak ada saksi yang lain. Di sini Musa diuji daya ingatnya. Dan cukup menarik, Musa mengingat semuanya itu. Kecerdasan, daya ingat, dan tentunya pekerjaan roh Tuhan ada di sana. Dan ini menolong kita untuk mengerti bahwa jika Tuhan yang menyatakan, selemah apapun manusia, sebesar apapun peluang yang mungkin ada atau sekecil apapun peluang yang mungkin ada untuk mengingat apa yang ditunjukkan Tuhan, kalau Tuhan mau, Tuhan akan memberikan kemampuan untuk itu. Ini adalah suatu gambaran bagaimana roh Tuhan memberikan arahan dan roh Tuhan memberikan daya ingat untuk Musa mengerti kehendak Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita untuk mengingat selalu apa yang ditunjukkan Tuhan, apa yang diberikan Tuhan contoh-contohnya dalam kehidupan kita. Supaya kita patuh sepenuhnya dan mengikuti contoh-contoh baik yang Tuhan sediakan untuk kita. Kiranya kita semakin memuliakan Tuhan dan mencontoh Tuhan dalam segala hal yang dilakukannya untuk kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.